Kita lanjut dulu ya, sedikit dulu ya Bu. Dari yang sebelumnya adalah dan perusahaannya adalah bukan dan pengadaan merupakan usaha kesiapan persediaan segala kepentingan manusia. Jadi namanya menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala program anak yang ada pada anak agar mereka itu mencapai keselamatan dan kemudian yang jadi kalau bisa dibilang bahwa menurut KHD itu kita itu sebagai guru itu hanyalah seorang yang menuntun sesuai dengan apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau kita di SMK, kalau anak memang minatnya di sana, berarti kita menuntut anak itu untuk sesuai dengan apa yang mereka inginkan agar mereka akan mencapai yang kemudian itu bisa mungkin kalau misalnya di sekolah ya nilai yang bagus, kemudian setelah lulus bisa ada. Nah, di sini ada beberapa materi dari profil demokrasi yang pertama adalah menjalankan kesenangan belajar, positif, motivasi diri, kebutuhan manusia, kondisi kontrol dan kondisi, kemudian dan juga diri. Kalau di kurikulum Merdeka itu memang kita mengeluarkannya adalah siswa itu bisa mencapai profil pelajar Pancasila, ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian kebijaksanaan sosial, kemudian ada gotong royong, praktik, kenalan kritis dan mandiri. Jadi setiap pembelajaran itu mengarahnya ke profil pelajar tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada disiplin positif. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin positif itu berarti cenderung ke bagaimana siswa atau kita sendiri sebagai seorang guru itu patuh terhadap aturan yang berlaku. Jadi orang itu dikatakan disiplin
jilbab, karena pakai jilbab yang normal, tapi ternyata di sekolah itu seragamnya jilbabnya tebal. Kemudian lagi ada beberapa tidak nyaman seperti itu. Nah, tetapi menurut Ki Hajar Dewantara di kurikulum kita, disiplin itu harus benar-benar dilakukan, ya, benar-benar dilakukan oleh setiap warga sekolah. Ya, kenapa? Karena kita lihat di sini, ya, disitulah di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Ya, jadi sehingga walaupun merdeka, mereka masih tetap mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat maupun di sekolah tersebut. Maka disiplin itu benar-benar harus diterapkan baik itu orang Islam maupun jadi semua walaupun kurikulumnya. Jadi seperti kata di mana ada perbedaan dan disiplin itu harus benar-benar dari keyakinan yang ada dari nah, ini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengorbanan, ya, ancaman maupun hukuman. Nah, ini ada apa namanya? Disiplin positif untuk teori dari Dr. William Fraser. Ini seperti ya. Jadi ketika seseorang itu disiplin atau melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Ya, ada motivasinya. Jadi ada yang namanya teori motivasi. Ada motivasinya. Kita itu masuk pagi jam 7 ada berapa? Kira-kira ada berapa Pak Pulung? Ya. Motivasinya Pak Pulung kira-kira ketika Pak Pulung masuk ke sekolah tepat waktu ada berapa? Oke, ada motivasinya berarti dari diri sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Ya, intrinsik. Kemudian ada lagi motivasi misalnya saya sendiri. Ini bisa, ya semua bisa ada ya. Saya masuk ini biar tidak sampai kelas sekolah. Atau misalnya anak ketika masuk sekolah tepat waktu itu biar apa namanya tidak mendukung guru. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi ada yang namanya motivasi intrinsik, jadi yang dari diri sendiri. Ada motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar negeri, dari orang lain. Nah, ketika seseorang itu melaksanakan disiplin, itu seharusnya itu motivasinya datang dari diri sendiri. Saya itu, ya. Nah, nanti misalnya dalam kegiatan baru sendiri itu yang positif sebaiknya saya datang tepat waktu itu agar saya bisa
sebagai contoh dari orang lain dan bisa menghargai diri saya sendiri sebagai seorang perempuan. Itu seperti itu adalah salah satu teori motivasi intrinsik yang disebut seperti itu. Jadi, nah sebenarnya sah-sah saja motivasi itu dari mana saja, tapi kalau dari keyakinan diri sendiri sebagai seorang guru, tentunya mungkin. Nah, kemudian lagi, nah dari teori disiplin motivasi itu kita belajar tentang kontrol ya, biar kita itu sebagai seorang guru itu benar-benar bisa mengontrol. Mohon maaf nih, saya itu belajar karena guru pembina. Jadi kalau misalnya ini bukan berarti saya yang paling saya sudah bisa mengontrol itu enggak. Belajar kontrol itu. Jadi misalnya konco kowe ngono. Jadi setiap orang itu yang berhak yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Jadi dari teori motivasi itu nanti kita belajar tentang kontrol diri. Kemudian lagi ada nah ini motivasi perilaku tadi sudah. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas tunggal. Artinya disiplin karena adanya hukuman, disiplin karena adanya penghargaan. Itu contohnya dari tidaknya murid takut yang memaksa murid menggunakan kesalahan murid belajar sendiri. Kemudian ketika adanya penghargaan itu biasanya tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kemudian ada lagi mendukung dengan system ranking, juga ada merampas hak menghargai diri. Ya. Jadi ada kalau misalnya ada anak itu ketika kita suruh belum bertugas. Kemudian lagi ada anak itu karena dia disiplin karena dia dapat menghargai. Ada kita kayaknya pernah nanti kalau yang nilainya bagus dapat coklat. Nanti terus kalau yang nilainya jelek nanti bersihkan kamar mandi. Nah sebenarnya yang seperti itu tidak boleh dilakukan karena jika penghargaan maka siswa itu menjadi apa ya, kayak semacam nanti ketergantungan. Wah aku udah ini dikasih coklat kok sekarang itu gak dikasih lagi, aku cemas. Nah itu tidak efektif dan merampas hak menghargai. Kemudian lagi ada hukuman. Kalau misalnya hukuman dan cukup membersihkan kamar mandi. Kadang ada anak yang memang legowo, tapi kadang ada anak yang memang tidak legowo. Dia menjadi pendukung. Nah kemudian yang selanjutnya ada materi kebutuhan dasar manusia. Nah seseorang itu kadang melanggar disiplin, melanggar aturan itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah saya contohkan misalnya bertahan hidup. Misalnya pernah lihat video di YouTube yang anak itu terlambat terus, kemudian dihukum gurunya, dan ternyata dia masuk karena terlambat itu karena harus gantian sepatu. Pernah lihat ya? Saya yakin sudah pernah lihat. Dan itu dia otomatis melanggar atau tindakan indisiplinernya
bolos di sekolah karena di rumahnya itu tidak boleh main, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya dia bolos dari sekolah, kemudian karena dia tidak merasa kemudian lagi misalnya rasa kasih sayang. Saya yakin anak-anak kita di SMA Muhammadiyah itu banyak sekali yang rasa kasih sayang yang termasuk anak-anak saya sendiri, guru saya sendiri rasa kasih sayangnya. Nah, ya biasanya banyak yang bapak ibunya itu pergi ke luar kota, nah dia di rumah sama neneknya, nah itu biasanya memicu tindakan tidak disiplin. Nah, dari tindakan tidak disiplin ini, ya maka akan memunculkan kita sebagai guru sebagai posisi konten. Jadi ada 5. Jadi posisi kita itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian lagi sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah ini contohnya. Nah kalau posisi penghukum itu biasanya ya langsung dihukum, kamu selalu saja terlambat. Udah langsung kamu lari keliling lapangan. Nah itu berarti posisi guru sebagai seorang penghukum. Ya. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Kamu itu kemudian ya kemarin saya kalau tidak terlambat lagi, kok sekarang masih terlambat lagi, jadinya kemarin gimana? Nah itu membuat rasa bersalah. Dan ini yang sering saya lakukan, membuat rasa bersalah. Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu yang menyekolahkanmu? Nah itu biasanya saya seperti itu. Terus kemudian ada sebagai posisinya teman, ya sudah kali ini harus masuk lain itu sebagai teman. Atau misalnya buka misalnya baru aku kerja izin kok sampai terus misalnya itu sebagai. Kemudian lagi kalau sebagai pemantau, itu biasanya guru tanya kamu tahu nggak aturannya masuk jam berapa? Terus kemudian lagi tahu ya konsekuensinya kalau tidak kalau lambat itu sudah tahu. Jadi ditanya dulu. Kemudian ketika sang anak yang terlambat itu melaksanakan sanksinya, maka guru itu benar-benar memantau sudah dikerjakan atau. Nah kemudian kalau manajer, nah itu dia tanya dulu, kamu tahu salahmu apa? Jadi dia kalau posisi manajer itu dia si siswa itu dia mengkoreksi dirinya sendiri. Ya kamu tahu salahmu apa, kemudian solusinya itu benar-benar siswa yang minta. Kalau kamu terlambat berarti salahmu apa? Saya terlambat. Terus bagaimana caranya untuk memperbaiki? Saya besok kamu lebih ini kalau sebagai seorang penghukum, guru itu kadang menggunakan hukuman fisik dan maupun hukuman verbal. Ya. Kalau hukuman fisik kayaknya sudah tidak.
Saya yakin guru sekarang itu hampir sudah tidak ada melakukan apalagi sekolah kita sudah kayaknya ada juga mendukung secara verbal. Oh ini bisa kemudian kalau membuat merasa bersalah itu guru itu suaranya lemah lembut, ya. Kemudian sebagai teman itu posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kadang menggunakan kata-kata ini, wah sepatunya kok makin kencang. Kalau misalnya ada anak yang memakai sepatu selain hitam, kalau saya sepatunya makin kencang, saya kan pakai sekolahan, itu kadang saya melakukan. Dan kemudian ada pemantau, kemudian mereka dari gurunya memonitoring, mengawasi, ya. Kemudian lagi ada manajer. Nah, posisi manajer inilah yang menurut sekarang ini adalah posisi yang paling ideal untuk membuat anak itu melaksanakan kedisiplinan, ya, tetap tanpa menyakiti anak, tanpa membuat anak itu merasa tertekan. Kenapa? Karena dengan posisi manajer ini si anak itu dia tahu tentang kesalahan dirinya sendiri, benar-benar dari hati, benar-benar dari keyakinan yang mereka miliki, dan juga ketika memberikan solusi itu juga solusi yang ada atau terjadi dari anak. Dan tugas guru adalah sebagai seorang manajer. Nah, kemudian ini ada keyakinan kelas, ya. Saya yakin setiap bapak ibu guru di sini ketika melaksanakan pembelajaran itu sudah melaksanakan keyakinan kelas, walaupun kadang tidak secara tertulis, ya, kadang tidak secara tertulis, tetapi pasti sudah dilakukan. Nah, keyakinan ini lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara eksplisit. Contohnya misalnya jam 4 dimulai, seseorang itu masuk jam 7,
Kemudian lagi ada, nah, mengapa kok tidak peraturan saja atau mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan itu yang secara tertulis, tapi kalau keyakinan itu biasa tidak tertulis. Dari guru itu ya ini sing apik ngomongnya, itu kan keyakinan kelas. Tertulis gitu. Ya kan? Jadi anak perempuan itu ya misalnya anak perempuan itu misalnya ya nih senengnya pink, anak cowok itu ya hitam. Itu keyakinan yang memang ada di masyarakat tetapi tidak misalnya dari ini itu ya jalan-jalan makan teman-teman, itu kan keyakinan yang memang tidak. Nah, kenapa kok tidak peraturan? Karena ketika keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah ada, maka peraturan itu tidak dibuat, maka akan langsung saja dijalankan. Walaupun nantinya kok tidak ada peraturan, maka itu akan tetap bekerja. Nah, kemudian tentu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, sedangkan peraturan itu konkret. Artinya ada tulisannya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian lagi pengumuman kelas sebenarnya dikontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya diberi kata tidak, kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di ruang tersebut. Kemudian lagi bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti tadi saya bilang, zaman dulu itu keyakinannya cowok, cewek itu cowok itu hitam. Tapi ditinjau lagi sekarang di era yang sekarang itu banyak sekali cewek-cewek yang atau anak-anak perempuan yang suka warna. Nah, ini prosedurnya, ya. Jadi setiap warga kelas atau setiap anggota kelas itu dipersilahkan untuk berjuang pendapat, ya, berjuang pendapat tentang peraturan yang disepakati kelas. Kemudian mencatat setiap masukan, kemudian disusun keyakinan kelasnya, ditinjau kembali, ditinjau ulang bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang. Kemudian keyakinan kelas bisa dikatakan branding kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 10 pen. Ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas untuk pembelajaran kita selanjutnya, ya. Kesepakatan kelas ini dilaksanakan agar pembelajaran kita itu menjadi pembelajaran yang memang nyaman buat kamu, nyaman buat Bu Elis, sehingga nanti pembelajarannya itu menjadi menyenangkan, ya. Nah, kesepakatan kelas ini nanti kalian tulis kira-kira mau pembelajaran dengan Bu Elis itu mau pembelajaran yang seperti apa, ya. Nanti kalian tulis di sini, kemudian kalian tempel di kertas yang sebelah sana, ya. Nah, kemudian nanti kita bacakan satu persatu, ya. Nah, itu disetujui oleh seluruh siswa atau tidak. Nah, jika disetujui maka itu menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, contohnya ya, misalnya HP, ya.
Kira-kira boleh nggak main HP? Nah, ketika pembelajaran boleh nggak main HP? Ketika pembelajaran boleh nggak makan? Ya, ketika pembelajaran boleh nggak minum? Nah, ya, maka itu harus disepakati. Gitu ya. Langsung saja ya. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira setuju nggak? Setuju ya. Setuju berarti tugas dikerjakan sungguh-sungguh. Satu lagi berkata kasar. Tidak boleh berkata kasar. Oke. Setuju nggak? Setuju. Berarti ini adalah kesepakatan kelas 10 dan ini nanti ditandatangani ketua kelas ya enggak? Ini tandatangani ketua kelas sebagai apa? Sebagai persetujuan bahwa kesepakatan kelas ini sudah disetujui oleh semua siswa. Itu ya Mbak? Dan terima kasih, berarti sudah selesai kesepakatan yang kelas kita. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Ya, sekarang kita lanjut ke. Jadi di sini ketika saya membuat keyakinan kelas itu ada dua kertas. Nah, kemudian nanti setiap anak itu menulis masing-masing kesepakatan mereka, keyakinan kelas mereka, masing-masing di kertas. Kemudian satu anak maju ke depan untuk membacakan hasil yang telah ditulis oleh semua anggota. Nah, kemudian di sini salah satunya adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, itu disetujui atau tidak? Kalau misalnya disetujui, maka ditulis di lembar kertas yang sudah siap. Kemudian lagi ada tulisan yang tidak berkata kasar. Ya, itu kan yang tulis siswa. Kemudian dan ternyata disetujui oleh seluruh anggota kelas, maka saya tulis di sini karena keyakinan kelas itu harus positif, maka saya tulis di sini adalah berkata atau berbicara dengan satu. Kemudian lagi ada kesepakatan tentang juga, kemudian lagi jangan tepat waktu, kemudian lagi ada boleh minum tapi tidak boleh makan. Kemudian dilarang tidur di kelas, misalnya cukup. Nah, kemudian harus fokus ke dalam pembelajaran. Nah, kemudian ini nanti ditandatangani oleh ketua kelas dan saya sebagai pengajar. Jadi ini adalah kesepakatan antara saya sebagai guru dengan siswa yang saya.
Dengan dari apa yang keyakinan itu berarti apa yang seharusnya kamu lakukan. Kemudian betul tidak seperti itu. Apa yang harus. Nah, kemudian Mbak Melinya menjawab, harusnya saya tidak bermain HP pada saat kamu belajar. Terus apa yang akan kamu lakukan? Itu gurunya Pak. Kemudian Mbak Melinya menjawab, saya akan tidak akan bermain HP digunakan hanya ketika dibutuhkan. Kemudian saya ketika sudah selesai akan membantu teman saya yang satu. Itu jawabannya dari Mbak Ani. Nah, kesimpulannya, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, dan itu tidak serta-merta langsung. Jadi butuh perjalanan yang sangat panjang. Nah, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah membuat yang membawahi restitusi. Ini adalah prosedur atau cara untuk menangani siswa yang bermasalah. Mungkin di BK sudah ada ya punya sertifikat restitusi. Nah, istilahnya mungkin beda. Nah, kalau di sertifikat restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan itu yang kamu yakini itu apa? Nah, ciri-cirinya itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kebenaran ataupun untuk memperbaiki kesalahan.
Ini salah satu contoh. Jadi anak-anak bahwa apa ya yang harus kita lakukan nanti adalah diskusi setelah ini ya. Loh, kok ini tidur? Ya. Kamu tidur? Ngantuk ya sudah. Sekarang langsung ke kamar mandi saja, cuci muka, nanti balik lagi ke sini. Ya, terus nanti setelah pembelajaran datang ke kantor ruang guru ya. Ya sudah, sekarang silakan langsung cuci muka dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, silahkan masuk Mbak. Mbak Rizka ya? Iya Bu. Iya Mbak Rizka. Mbak Rizka tadi di sekolah, di kelas ya? Iya. Di kelas tadi tidur. Kenapa kok tidur? Maaf Bu, tadi ngantuk banget soalnya. Ngantuk lah, tidurnya jam berapa tadi malam? Tadi malam jam 11 Bu. Kenapa? Saya ikut kerja di kedai teh di Jalan Pemuda. Pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 11. Pulangnya jam 11, Iya. terus langsung pulang, baru tidur ya? Iya Bu. Walah, bagus sekali ya, padahal udah ikut masih sekolah, udah kerja. Terima kasih Bu. Tapi ikut kerja itu benar-benar bagus sekali ya, boys bangga. Tapi harusnya ketika kamu sebagai seorang siswa, Iya. itu kan tugas utamanya apa Mbak? Belajar Bu. Iya. Nah, terus kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih Bu. Apa Mbak? Harus memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Iya, betul sekali. Berarti seorang siswa itu harus memperhatikan setiap pembelajaran, ya, Iya. setiap materi yang diberikan oleh guru, begitu ya. Nah, kira-kira setelah ini Mbak Rizka kira-kira mau tidur lagi nggak? Tidak Bu. Tidak. Terus apa yang dilakukan ketika ngantuk nanti? Saya akan berusaha agar tidak ngantuk. Kalau saya mengantuk, saya akan mencuci muka saya di kamar mandi. Ya, di kamar mandi ya, Iya. cuci muka ya, ya. Ya, terima kasih. Berarti boys bangga sekali Mbak Rizka itu sudah mau bekerja walaupun masih sekolah. Nah, tadi berarti ketika nanti ngantuk, solusinya berarti Cuci muka. cuci muka dulu di Iya. kamar mandi. Ya, gitu nggih. Berarti besok lagi tidak diulangi ya Mbak ya? Tidak Bu. Ya sudah, silahkan kembali lagi ke kelas. Ya, makasih Ya, Bu. ya, Ya, permisi Bu. ya. Kejadian tadi, saya menemukan semangat saya untuk bekerja dan belajar di sekolah karena saya telah menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih. Main apa coba itu Mbak? Teman-temannya berdiskusi kok malah main tik. Oh, malah sudah selesai. Teman-temannya belum? Belum Mbak? Belum. Ya sudah, nanti setelah diskusinya selesai ikut boys ke kantor ya. Ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Mbak Meli. Iya Bu. Ya. Mbak Meli tadi
di kelas, ya kan? Di kelas itu tadi ngapain coba? Tadi kan itu diskusi. Ah, Saya ah. buka TikTok. Berarti pas diskusi itu kamu buka TikTok, iya. Lah kenapa kok kamu buka TikTok? Soalnya saya sudah nyelesain tugas saya. Oh, sudah selesai. Oh iya. Kenapa di TikTok itu ada apa toh? Kayaknya kok videonya menarik-menarik ya? Iya. Iya. Iya, Bu. Oh alah. Tapi Mbak Meli masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Bu. Apa? Handphone digunakan sesuai kegiatan pembelajaran. Nah, itu sudah ingat ya. Jadi HP itu hanya digunakan ketika dibutuhkan. Nah, ya terus apa yang akan diperbaiki? Apa yang akan dilakukan? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan membuka handphone saat kegiatan diskusi atau pembelajaran lagi. Nah, boleh buka HP tetapi hanya jika dibutuhkan ketika pembelajaran. Begitu ya, Mbak? Iya, Bu. Nah, kalau mau buka TikTok berarti pada saat apa, Mbak? Saat istirahat. Ya, gitu ya. Ya, gitu berarti nanti setelah ini silahkan kamu kalau ada pembelajaran apapun ya, berarti tadi ya tidak akan menggunakan handphone jika tidak dibutuhkan. Gitu ya, Mbak ya? Ya. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke kelas. Gitu. Terima kasih ya. Ya, Bu, maaf tadi saya Ya, tidak apa-apa. Oke. permisi, Bu. Ya. Setelah dipanggil dan diberikan bimbingan oleh guru saya tidak akan membuka handphone saat kegiatan diskusi dan akan membantu teman-teman saya. Meli ketika pembelajaran itu malah tidak langsung dihukum ya, tetapi di bawah bukan di bawah ya, maksudnya si email ini diajak ngomong di rumah untuk tersembunyi. Enak nggak tahu ya, kalau diskusi orang yang nggak. Dari apa yang keyakinan itu berarti apa yang seharusnya kamu lakukan. Kemudian betul tidak seperti apa yang harusnya. Kemudian Mbak Melinya menjawab, harusnya saya tidak bermain HP pada saat belajar. Terus apa yang akan kamu lakukan? Itu gurunya Pak. Kemudian Mbak Melinya menjawab, saya akan tidak akan bermain HP digunakan hanya ketika dibutuhkan. Kemudian saya ketika sudah selesai akan membantu teman saya yang satu. Itu jawabannya dari Mbak Ani. Nah, kesimpulannya, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, dan itu tidak serta-merta langsung. Jadi butuh perjalanan yang sangat panjang.
Terima kasih untuk semuanya. Semoga paling tidak dicapai dari materi kita. Informatif ya.